Shalom adik-adik semua, shalom. Hai, gimana kabarnya hari ini? Kiranya keadaan adik-adik semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk melayani dan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik semua persiapkan hatimu, persiapkan waktumu. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian. Mari masuk hatiku ya Yesus. Let's go! Menginginkan Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita. Mari adik-adik sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Nanti yang bawakan kita di dalam doa yaitu adik Angel. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah. Biarlah Tuhan sertai bimbing kami mulai awal, pertengahan hingga akhir ibadah ya Tuhan. Yesus, haleluya, amin. Oke, baik adik-adik semuanya. Saatnya hari ini kita akan bersukacita, kita akan bersorak-sorai dengan mengangkat satu pujian pekerja Kristus yang mulia. Let's go! Kita akan bersukacita kepada Tuhan. Ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup padamu, kemenangan setia hari suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sekarang pengertian Shalala, Yesus luar biasa. Shalala, Dia Raja segalanya. Shalala, mau membimbingku menuai ladang. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai olehnya. Shalala, sungguh amat istimewa. Jadi pekerja Kristus yang mulia. Kembali dari awal. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti hidup penuh kemenangan.
adik-adik, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan waktumu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita naikkan satu pujian, betapa dalamnya kasih setiamu. Mari Kak. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu, oh sungguh ada Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatianku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Hey, untuk doa firman Tuhan saya serahkan kepada Tante Erlin. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan terhadap kami ya Tuhan. Tuhan sudah merawat kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan membuat kami lebih belajar lagi akan setiap ayat-ayat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Ya Tuhan, selalu menjaga kesehatan mereka ya Tuhan selama pandemi ini. Berkati setiap perjalanan hidup kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami dapat memegang teguh iman kami ya Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari segala roh kegelapan yang akan mengganggu kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik sekalian, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya rahmat kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kehidupan adik-adik sekalian. Nah adik-adik, kiranya adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan dalam keadaan semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik semuanya, 1 bulan ini kita telah belajar satu tema yang sangat penting, yaitu tentang penciptaan. Kita sudah belajar penciptaan langit dan bumi, penciptaan terang, penciptaan cakrawala, penciptaan benda-benda penerang, dan sampai yang terakhir kita telah belajar penciptaan manusia. Nah, hari ini adik-adik sekalian, kita akan belajar tujuan Allah menciptakan manusia. Apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Setidaknya ada 3 hal tujuan Allah menciptakan manusia adik-adik sekalian. Oleh sebab itu, langsung saja, singkat saja kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala ternak yang ada di dalam muka bumi ini. Nah adik-adik sekalian, dari ayat ini setidaknya kita akan belajar
3 hal tujuan Allah menciptakan manusia. Ada 3 poin tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama adalah untuk kita menjadi seorang pemimpin. Tujuan yang pertama Allah menciptakan manusia adalah untuk kita menjadi seorang pemimpin atau penguasa, adik-adik sekalian. Nah, dari ayat itu dikatakan bahwa supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu artinya kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang penguasa, adik-adik sekalian. Kita diciptakan berbeda dari binatang-binatang. Kita diciptakan berbeda dari burung-burung. Kita diciptakan berbeda dari ciptaan yang lainnya. Jikalau yang lainnya dikatakan Tuhan, jadilah benda-benda penerang, maka benda-benda penerang jadi. Jadilah burung-burung di udara, maka burung-burung jadi. Namun ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, tidak seperti itu, adik-adik. Namun Tuhan membentuknya dari tanah liat, baru menghembuskan napas kehidupan bagi kita. Dan Tuhan berkata, mereka ini adalah gambar dan rupanya. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita merupakan ciptaan yang paling tertinggi. Kita merupakan ciptaan yang paling istimewa. Kita merupakan ciptaan yang paling pandai. Kita merupakan ciptaan yang paling baik, adik-adik sekalian. Oleh sebab itulah Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seorang pemimpin atau penguasa, adik-adik sekalian. Karena kita diciptakan sangat unik, sangat indah, sangat berharga, adik-adik. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Adik-adik, jangan pernah merasa diri tidak berguna. Jangan pernah merasa diri tidak berharga. Kita diciptakan oleh Tuhan berharga dan sangat indah, adik-adik sekalian. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita ini adalah setidaknya bagian daripada Tuhan, adik-adik sekalian. Jadi jangan pernah merasa diri gak berharga, gak berguna, bodoh dan lain sebagainya. Itu tidak diizinkan, karena kita merupakan ciptaan yang paling tertinggi, adik-adik sekalian. Nah, yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia. Yang pertama tadi untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita merupakan orang yang paling cerdas, orang yang paling berharga, orang yang paling tinggi, orang yang paling cerdas. Dan yang kedua adalah tujuan Allah menciptakan manusia supaya kita menjaga dan mengayomi alam semesta. Nah, di situ juga dikatakan bagaimana kita berkuasa. Berkuasa bukan berarti kita semena-mena, bukan berarti kita sembrono, bukan berarti kita jadinya akan merusak alam semesta, adik-adik sekalian. Tidak boleh demikian ya. Berkuasa atas alam semesta artinya adalah kita harus menjaga, kita harus merawat, kita harus memelihara alam semesta, adik-adik sekalian. Termasuk itu tumbuh-tumbuhan, termasuk itu binatang-binatang, termasuk itu kucing, termasuk itu anjing, termasuk itu kelinci, termasuk itu burung. Itu semua harus kita jaga, adik-adik sekalian. Ingat ya, tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan, tidak boleh membuang sampah dengan sembarangan, tidak boleh berlaku kasar terhadap binatang-binatang, baik itu kucing, baik itu anjing, baik itu kelinci. Tidak boleh berlaku kasar terhadap binatang-binatang, karena Tuhan menginginkan kita bukan untuk menjadi perusak, namun menjadi pengayom, pelindung, pemelihara alam semesta ini, adik-adik sekalian. Adik-adik, jangan berlaku buruk, jangan berlaku jahat terhadap binatang atau tumbuh-tumbuhan ya. Tidak diizinkan oleh Tuhan. Namun sebaliknya, berlaku baiklah terhadap binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan. Jikalau adik-adik punya lahan di depan rumah, tanamlah tumbuh-tumbuhan. Jikalau adik punya kandang di rumah, peliharalah hewan dan rawatlah dengan baik. Jikalau ada anjing di rumah atau kucing di rumah, diberilah dia makan. Jangan pernah dipukul ya, adik-adik sekalian ya. Jangan dipukul ya, jangan dikasarin ya. Karena Tuhan menginginkan kita sebagai pengayom, sebagai pelindung, sebagai pemelihara alam semesta, baik itu binatang-binatang ataupun tumbuh-tumbuhan, adik-adik semua. Nah, itu poin yang kedua, tujuan Allah menciptakan manusia. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk kita bekerja, adik-adik sekalian. Nah, di dalam ayat-ayat itu juga dikatakan, di bawahnya dikatakan bahwa Tuhan menginginkan manusia itu mengusahakan tanah itu. Artinya apa? Bekerja mengusahakan tanah itu. Tuhan menginginkan manusia untuk menjadi seorang yang rajin,
Tuhan menginginkan manusia untuk menjadi seorang yang giat. Tuhan tidak menginginkan kita diam-diam saja menjadi seorang pemalas adik-adik. Karena manusia Adam dan Hawa dulunya itu bekerja mengusahakan tanah itu. Artinya Tuhan menginginkan kita untuk menjadi seorang yang giat bekerja, giat belajar di sekolah, dan giat bekerja di rumah adik-adik sekalian. Di sekolah giatlah belajar, di rumah bantulah orang tua kita di rumah adik-adik sekalian. Bantu papa mama di rumah ya. Papa mama itu tugasnya begitu sangat berat. Mama itu tugasnya memasak, mencuci piring, menyapu rumah, mencuci pakaian, dan seterusnya. Ada banyak yang harus dikerjakan mama. Oleh sebab itu adik-adik, kita diinginkan oleh Tuhan untuk membantu papa mama adik-adik sekalian. Marilah bantu papa mama, sapu rumah jikalau adik-adik bisa menyapu rumah, cuci piring jikalau adik-adik memang bisa mencuci piring adik-adik sekalian, dan juga sapu halaman. Bantulah orang tua kita adik-adik sekalian. Nanti jikalau orang tua kita tidak dibantu, nanti mereka sakit, banyaknya tugas, gak ada yang mencari uang, kita gak bisa makan adik-adik sekalian. Jadi bantu orang tuanya di rumah, rajinlah bersekolah, rajinlah beribadah, dan juga rajinlah untuk bekerja di rumah, membantu orang tua di rumah adik-adik sekalian. Amin ya adik-adik, kita diinginkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang rajin dan seorang yang giat di dalam bekerja dan di dalam belajar adik-adik sekalian. Nah demikian firman Tuhan. Ada 3 poin tadi yang kakak sudah bagikan adalah tujuan Allah menciptakan manusia untuk menjadi pemimpin, untuk memelihara dan mengayomi, dan untuk bekerja adik-adik sekalian. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Tuhan berkati anak-anakmu dimanapun berada, di dalam kesehatan, di dalam studi masa depannya, masa depan yang cerah di hadapan Tuhan. Berkati juga orang tua kami dimanapun berada, kiranya kesehatan, keluarga dan kesehatan orang tua kami selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.